Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Ada yang masih ngantuk di sini? Ya udah pada seger semua ini ya. Siapa yang percaya kalau kita punya Tuhan Yesus yang hebat? Angkat tangan bersama-sama. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Tuhan, kami bersepakat bersatu hati datang ke hadirat-Mu. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Bekerjalah lewat puji-pujian umat-Mu. Bekerjalah Tuhan. Allah Roh Kudus, kami mempersilahkan Engkau hadir dan bekerja dan berkuasa sepenuhnya di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ku mau memuliakan-Mu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, pikiranku, yes God, ku serahkan. Hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, katakan mengiring-Mu seumur hidupku. Yes God, rencana-Mu Bapa. Serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguh bersama-Mu Tuhan. Rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, mengikut-Mu itu pilihan terbaik. Tuhan, mengikuti jalan-Mu itu pilihan yang terbaik di dalam hidup kami. Kami percaya rencana-Mu itu yang paling indah buat kami.
rencana-Mu yang terbaik buat kami. Engkau Tuhan yang telah menyediakan segalanya, apa yang gak pernah kami pikirkan, apa yang gak pernah kami bayangkan Tuhan, semuanya sudah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Biar lewat pujian penyembahan kami, Tuhan, surga bergema. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Tiap langkahku, come on, tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku. Siapa? Semuanya sama-sama, come on. Tuhan sediakan sempurna hari ini dan selamanya.
sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semua ikutin saya, Bapak Ibu Saudara, tangannya ke atas semua. Come on. Lebih kuat lagi, come on. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kata sama-sama, kau kekuatanku. Come on. Penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Siapa? Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan
Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami semakin hari semakin terhubung denganmu. Makin hari kami makin dekat. Makin hari kami makin erat Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, yes Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami undang Kau hadir Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kasih-Mu Tuhan di tempat ini.
sejati. Tuhan, Kau yang sanggup membukakan jalan-Mu. Segala sakit penyakit, segala permasalahan hidup kami, segala pergumulan kami Tuhan, semuanya Tuhan ada di dalam tangan. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pembuat mujizat yang sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut. Katakan amin. Yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau pembuat mujizat sejati. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah membawa kami kepada pujian yang tinggi. Hadirat-Mu kami rasakan. Berkati mereka Tuhan. Semua Tuhan, pimpinan pujian singers, pemain musik, multimedia, semua Tuhan yang bertugas hari ini berkati. Istimewa kami sekarang mendengarkan firman-Mu, dan semua akan diberkati oleh firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Hidup ini penuh tantangan. Ingat, suruh. Hidup ini dalam proses. Kita sedang ditransformasi. Ya, mau dijadikan naik. Tapi tidak mudah naik itu. Biasanya terus ada gangguan-gangguan yang mendadak. Ingat ya, saudaraku. Anda tidak bisa prediksi. Ya, negara-negara kadang-kadang terjadi banjir. Terjadi gempa bumi. Terjadi hal-hal yang di luar nalar. Di luar perhitungan. Karena itu kita mesti menjadi orang yang dewasa. Ya, kita ini harus belajar untuk mengerti dalam hidup ini tidak mudah. Ya, dan Tuhan berkata, mula-mula kita lahir itu semua jasmani. Waktu kita lahir, sebagai bayi kita melihat susu, lalu popok, tempat tidur, tidak ada yang lain. Perut lapar, nangis, datang sendiri. Dan kita terpelihara, terus naik. Tapi terus kita diisi dengan apa? Pendidikan. Ya, saudaraku, terus
berjalan sampai kita dewasa, seperti gambar sebelah kiri. Ya, kita ini hidup dalam jasmani, dan yang paling menguasai kita itu pikiran kita. Ya, lalu pikiran kita untuk hidup kapan? Ya sekarang lah, nggak mikir nanti. Pernah enggak dulu sebelum sudah kena menjadi orang Kristen, setelah mati bagaimana? Enggak pernah. Kita tahu mati itu di end, habis. Tapi ingat, Tuhan sudah memberitahu manusia itu bukan hanya jasmani, tapi rohani. Saudara diberi roh dan jiwa. Ya, dan ini nggak bisa mati. Setelah mati, roh dan jiwamu pergi dari tubuhmu. Nah, sekarang saudara perlu membutuhkan iman untuk mencapai tujuan yang tidak pernah saudara ketahui. Kita nggak pernah ke sorga, kita nggak pernah ke neraka, mungkin kita menerima penglihatan, tapi nggak pernah kita alami secara faktual, secara nyata. Tidak. Ya, itulah perlu iman di mana Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan ini. Dan dia buktikan dia sudah mati, lalu bangkit. Nah, kalau Anda masih nggak percaya Tuhan itu sudah bangkit, bagaimana kita bisa percaya perkara yang nanti? Dan yang nanti itu kekal sifatnya. Ya, kata Tuhan, mula-mula yang datang bukan yang rohani, tapi yang alamiah. Kemudian baru yang rohani. Saudaraku, hidup ini peperangan. Maka perlu apa? Kalau orang perang, ya, tentara-tentara perlu perang, apa yang dibutuhkan? Komandan. Benar? Komandannya memberi nasihat. Komandan membutuhkan komandan lagi di atas, di pusat, ya, yang ngatur, ya. Lalu yang di pusat masih membutuhkan lagi siapa? Akhirnya presiden. Karena itu kalau sudah pergi-pergi, lihat Putin sama Joe Biden atau Trump dulu, kalau pergi-pergi mesti ada bawa kotak. Itu tombol nuklir, tinggal pijet, keluar, hancur. Jadi kalau rapat-rapatnya mereka masing-masing sudah bawa tombol itu. Ya, saudara. Nah, jadi hidup sama. Hidup ini perlu penasehat. Dan Tuhan berkata dalam Amsal 11 ayat 14, Amsal 15 ayat 22, Amsal 24 ayat 6 mengatakan kalau orang mau perang bisa menang, perlu penasehat banyak. Ya seperti tadi, tentara yang bawahan perlu atasannya, atasan perlu atasan lagi, atasan perlu atasan lagi. Ya, akhirnya presiden. Nah, Tuhan sebagai kepala gereja, dia menyediakan kepada kita. Apa yang dia sediakan? Firman, Alkitab. Ini, number one. Jadi Tuhan Yesus itu firman-Nya menjadi manusia. Hidupnya harus kita baca. Kenapa dia bisa menang? Ya. Nah, karena itu dalam Alkitab kita ini, kenapa saya memberikan beberapa bulan ini, kalau saya perhatikan, saya ambil dari kitab Samuel, Raja-Raja, Tawarikh. Kenapa? Karena itu isinya peperangan. Ya. Dan mula-mula kata Tuhan semesta alam itu ada di kitab Samuel. The Lord of Hosts. Ya. Tuhan dari pasukan sorga. Saudara mesti percaya. Engkau nggak lihat
Tapi sementara kita menyanyi seperti ini, pasukan sorga ada di sini. Dan tiap orang itu ada pengawal pribadi. Makin sudah penting, Tuhan kasih tambah malaikatnya, penjaga. Karena itu kenapa, Sku? Saya sudah ngalami ya, berkali-kali, Sku, mau mati. Kenapa kok bisa luput? Ya pasti ada malaikat. Ya, bayangin, kena penyakit, kena ini, waduh. Lalu rumah terbakar, itu mau mati itu, Sku. Kena bom, ya toh, Sku. Anak saya tiga kecelakaan dan macam-macam, Sku. Tetapi Tuhan itu ada. Dan kita masih tahu. Nah, selain Tuhan memberikan firman Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus. Ya, sebagai guru kita utama. Namun setelah itu Tuhan memberikan hamba-hamba Tuhan. Karena waktu Tuhan naik ke sorga, dia lalu mendelegasikan kepada nabi rasul. Lalu nabi dan rasul ini sekarang mengajar kepada kita. Seperti saya ini. Ajar. Dan dalam Alkitab ditulis ada 5 jawatan. Yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, seperti saya ini gembala, pengajar. Tapi hati-hati. Oleh karena ini sekarang sifatnya manusia, iblis juga memasukkan orang-orangnya. Karena itu Paulus berkata, hati-hati dengan hamba-hamba palsu. Nah, ini sekarang banyak ini di medsos. Karena itu saya khawatir kalau saudara sembarangan mendengar dari orang. Bukannya saya berkata, wah dia jelek. Tapi hati-hati. Bisa enggak saudara menyaring mana yang benar. Benar-benar menurut Alkitab. Ya. Karena banyak hamba Tuhan yang carinya apa sih? Ya cari duit lah. Terus terang ke situ. Ya, kalau sebagai seorang hamba Tuhan sudah cari duit, wah sudah. Pasti pengajarannya nanti aneh-aneh. Dan sudah banyak yang ikut. Saya melihat sendiri. Di Amerika itu kadang-kadang mau cerai ini loh. Gandengan tangan suami istri. Kami setuju untuk tidak setuju. Kami cerai. Di hadapan jemaat. Mereka cerai. Pengikutnya sedikit. Habis? Enggak. Banyak juga. Gila enggak tuh? Ya namanya pengikut. Ya. Saudaraku. Karena itu perhatikan. Kita ini judul khotbah hari ini. Tragedi di akhir hidup. Kalau kita enggak hati-hati, kita bisa mengalami tragedi di akhir hidup kita. Jangan sudah pikir, wah sekarang tenang-tenang. Oh suami saya sudah baik. Iya baik. Apa terus sampai mati baik? Belum tentu. Betul. Ya. Jadi perhatikan. Kita ini mesti waspada. Karena hidup ini peperangan. Ada intruder. Ada penerobos. Yang akan terus nyerang kepada kita. Seperti saudara kadang-kadang kena penyakit. Loh tadi nggak apa-apa. Kok sudah stadium 4? Loh kok bisa? Bisa saja. Anak-anak muda sekarang banyak kena kanker. Kok bisa? Ya bisa saja. Nah tujuan khotbah ini supaya saudara tetap mencari Tuhan. Supaya tetap ditolong. Ya, ini penting sekali. Karena itu kita mau belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan, raja yang baik sekali. Kalau nggak baik, dia tidak ditulis sampai panjang.
Ya, Alkitab kita coba perhatikan, raja-raja yang baik, Daud, wih itu paling panjang deh. Betul? Namanya paling banyak disebut, 900 kali lebih. Kita 1 kali aja nggak ada. Nama Daud itu 900 lebih. Saudaraku. Nah, ada seorang raja yang kita akan sekarang terangkan, yaitu Raja Asa. Kehidupan Raja Asa ini mula-mula baik sekali, sangat berhasil. Karena itu ditulis dalam 2 Tawarikh pasal 14, 15, 16. 3 pasal. Jadi kalau diterangkan 3 pasal, ini orang penting. Ya, saudaraku, namun ironis. Pada akhir hidup, dia beralih fokus. Kok bisa ya? Kok bisa? Jadi, jangan sudah pikir kalau orang itu sudah nyaman, tidak ada masalah, nanti pasti nyaman terus sampai akhir. No, belum sampai akhir. Karena itu kata Tuhan, kalau kamu mau memperhatikan hidupnya orang, perhatikanlah akhir hidupnya. Gimana akhir hidupnya? Ya, kalau kita melihat akhir hidup dari orang-orang tertentu tragis. Sudah tahu Whitney Houston, penyanyi hebat yang mendapat Grammy Award 400 lebih. Orang Indonesia saja kalau mendapat sekali saja, ya Indonesia Idol aja udah wah. Ini American Idol, lalu award-awardnya 400. Saudaraku, semua itu dipajang sampai dia diketahui oleh presiden, ya saudaraku. Nyanyinya bagus, dia penyanyi gereja, mula-mula waktu kecil. Berakhir matinya di mana, saudaraku? Matinya di bak kamar mandi di rumahnya, terapung. Kenapa? Overdosis. Oh, begitu aja. Kaya raya, kaya sekali. Matinya ngenes. Kenapa, saudaraku? Karena ibunya sudah memberitahu, jangan kamu menjadi penyanyi dunia. Suaranya emas. Sedih. Elvis Presley, suaranya hebat. Matinya sama. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan begini. Siapa yang Anda cari? Siapa yang Anda cari? Saudara, ke gereja itu cari apa? Makanya Tuhan kalau diikuti oleh murid-murid Yohanes, dia nolesku, lalu dia tanya, kamu cari apa? Nah, saudara juga ditanya oleh Tuhan. Saudara ke gereja itu cari apa? What do you seek? Apa yang Anda cari? Ini penting pertanyaan ini. Ya, saudaraku, kalau kita hanya mencari hal-hal materi, kita nggak usah ke gereja. Mau kaya, nggak usah ke gereja. Kita bisa pergi ke gunung-gunung, bahkan ke kuburan-kuburan, bahkan ke dukun-dukun. Ya, toh? Apalagi dukun yang melipat gandakan uang. Langsung sudah membawa pulang tumpuan uang palsu. Saudara, kita mesti tahu apa yang kita cari waktu hidup ini. Ya, nah, kita mesti cari satu pribadi yang tidak berubah dan janjinya yang tidak berubah. Ini firman Tuhan. Ini sudah diuji. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan ini pernah dihabisin oleh pemerintah Roma dulu, kaisar-kaisar. Bayangin, yang ngabisin itu kaisar. Ratusan tahun. Anak-anak Tuhan dikejar-kejar sampai ke luar negeri. Karena itu orang-orang Kristen dulu
berbaktinya di mana, saudara? Di bawah tanah. Bikin kuburan, mereka sengaja bikin kuburan di bawah tanah. Supaya kalau diperiksa, loh kami ke kuburan. Tapi untuk apa? Untuk beribadah di bawah tanah. Saya sebetulnya kepingin kalau ke Italia dulu ada yang berjanji, nanti Om pernah ngomong itu, saya akan bawa ke sana. Tapi nggak jadi. Karena saya baca, panjangnya lorong-lorong itu yang sekarang dibikin Hamas, itu lebih ini sekarang. 1.500 mil. 2.000 kilometer. Bayangin dulu. Itu kuburan di bawah tanah. Saking aniaya ratusan tahun. Mereka sembayang di kuburan. Kumpul di situ. Bayangin semua. Ya. Sekarang kita bisa kumpul di tempat enak. Tempat enak saja males. Ya lah. Aneh. Zaman dulu susah. Mereka berusaha. Untuk apa sih? Mendengar firman. Nah. Ini adalah Raja Asas. Karena itu Tuhan kirim nabi-nabi. Tadi saya katakan, yang pertama itu Tuhan sendiri, yaitu firman yang sekarang digantikan ini, Alkitab ini. Lalu Roh Kudus. Lalu rasul-rasul, nabi-nabi. Nah zamannya dulu raja-raja ini, nabi-nabi, imam-imam yang banyak bicara. Karena itu sementara dia dengar suara nabi, maka Asa ini tetap mencari Tuhan. Dan dikasih tahu sama Nabi Asaria ini, kalau kamu mau tetap teguh, carilah tetap seumur hidupmu. Dan betul, dia menghadapi setelah tenang, mendadak datang tentara Ethiopia. Berapa jumlahnya? Ini zaman dulu loh, ya, ratusan tahun sebelum Kristus, hampir 900 sebelum Kristus. Bayangin, 2.900 tahun yang lalu, jumlah tentara musuhnya 1 juta. Bukan main, orang Ethiopia hitam-hitam itu. Ya, dengan 300 kereta besi. Ya, tapi Asa bisa menghadapi. Dengan cara apa? Ya mujizat lah. Dia nggak punya tentara begitu banyak. Kok bisa? Ya mujizat. Tuhan turut campur. Ya, karena itu kata kunci dalam 2 Tawarikh 13, 14, 15, 16 itu adalah mencari Tuhan. Yang pertama, mencari Tuhan dan membangun. Jadi kalau sudah mencari Tuhan, nanti hidupmu akan terbangun. Ya. Nah, kata mencari Tuhan dalam konotasi orang Ibrani selalu berhubungan dengan worship. Sembayang. Jadi karena itu kalau sudah menjadi orang Kristen, betul Kristen, maka ada satu syarat paling penting. Saudara Kristenmu bisa benar apa tidak, itu saudara mesti suka komunikasi dengan pimpinan top, yaitu Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengajar apa? Kita sembayang, Bapa kami yang di sorga. Wih Bapak, dibangun hubungan seperti anak dan Bapak. Ya, lalu apa? Datanglah kerajaanmu. Wow. Nah kalau saudara hidupmu dalam kerajaannya Tuhan, pasti dia jadi raja dulu.
Saudara minta kerajaan, tapi saudara mau jadi raja. Ya nggak bisa. Kan kita nggak gitu ya. Kita nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan, mbok tolong ini. Tuhan, mbok ini. Saya punya utang, bereskan Tuhan. Aduh, kok disuruh. Nah Tuhan kata, aku ngajar supaya kamu nggak utang, kan gitu. Kamu kerja, nurut firman Tuhan, nanti aku berkati. Jangan dibalik. Tuhan itu pesuruh. Jadi kata mencari ini selalu. Itu hubungannya dengan doa. Karena itu saya minta, kalau Anda mau menjadi orang Kristen yang bisa terus steady, yang seimbang terus, jaga doa. Banyak anak Tuhan jarang berdoa. Kita ada doa pagi, ada doa malam, untuk supaya saudara bisa kami akomodasi. Tapi yuk, saya undang lagi hari Sabtu. Yuk, datanglah jam 6, hanya 1 jam saja. Kumpul berdoa. Untuk apa? Supaya saudara bisa membangun nantinya. Membangun hidupmu. Ya, 2 Tawarin 14 ayat 2-6. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Ya, saya beri warna putih. Yang pertama, poin pertama, mencari Tuhan. Oleh karena mencari Tuhan, kerajaannya aman. Ya, akhirnya karena aman bisa bangun. Kalau perang kan sukar membangun, betul. Nanti bangun diserang lagi. Mesti aman dulu baru bisa bangun betul-betul. Dan setelah dia permulaan dia melakukan yang baik dan benar, dia menjauhkan, perhatikan kata bait ketiga, bukit-bukit pengorbanan. Jadi dulu itu ada bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh rakyat untuk menyembah berhala. Diulangi lagi di bait ayat kelima. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Ini awalnya. Jadi dia melakukan apa yang baik sekali. Ya, karena itu ada step kemajuan. Step pertama, dia mencari Tuhan. Maka dia bisa melangkah yang berikut, jadi aman. Nah, kalau sudah jadi aman, step yang berikut bisa membangun. Begitu juga rumah tangga, sama. Kalau rumah tangga terus perang suami istri terus gegeran terus, ya habis beli tape recorder baru gegeran dibanting, bral. Ya kan mesti beli lagi. Tapi aneh, lagi emosi, udah banting-bantingan, istri ditampar, suami disiapkan air matang disiram, ya tak? Kan banyak kita baca Alkitab ya di koran-koran. Nah kalau begitu apa bisa membangun? Rusak. Karena di mana ada persatuan, kata Tuhan, di situ Tuhan memerintahkan berkat turun. Tidak usah dicari, Tuhan yang memerintahkan berkat turun. Dan kau pasti diberkati. Ya. Karena itu saudara mesti berdoa. Ini tidak perlu dibaca. Jadi kalau saudara berdoa, apa akibat berdoa? Ini Daniel. Daniel itu waktu dia
mendekati hari-hari kelepasan di mana dia dan orang-orang Israel berada di tawanan di Babel. Dia ini orang penting di negara Babel. Ya, Daniel ini orang yang hebat karena dia bisa berada pada dua pemerintahan yang bermusuhan. Nah, kalau nggak hebat, gimana kalau bisa diangkat jadi di Babel, dia diangkat top menjadi orang di samping raja. Nanti setelah kerajaan Babel runtuh, maka ada Kaisar Kores ini, Sirus, Raja Sirus, ngangkat dia juga menjadi orang top. Loh, kok bisa ya? Orang top, tangan kanan, bisa berada pada dua pemerintahan yang bermusuhan. Ini kalau enggak dia orang yang enggak kanan, enggak kiri. Betul? Dia cuma lurus dengan Tuhan. Aku penasehat saja. Aku enggak perlu kamu, enggak perlu kanan, enggak perlu kiri. Karena itu kita kalau pemilu juga gitu ya. Nyoblos mana ya, nak tanya Tuhan yang kelihatan yang apik aja lah. Kita sebentar akan nyoblos ini. Gubernur nyoblos, wali kota nyoblos, ya toh. Ya lihat aja track recordnya aja, kan gitu. Ya, nah, kita kan nggak ngerti orangnya gimana. Ya, saudaraku, Daniel waktu tahu ya akan terjadi apa-apa, Tuhan itu dia lalu berdoa. Ayat ini berkata, begitu dia berdoa, Tuhan berkata, jangan takut Daniel, telah didengarkan perkataanmu, telah didengarkan doamu. Lalu yang hijau, aku datang untuk oleh karena perkataanmu itu. Aku itu malaikat. Jadi ingat ya, begitu sudah berdoa, ketahui Tuhan itu punya utusan malaikat. Jadi kita ini mesti menjadi orang Kristen yang ngerti betapa pentingnya doa itu. Doa itu kalau sudah berdoa dengan betul, Tuhan lalu kirim utusan datang. Apa yang kau doakan? Ya. Karena itu Asa setelah dia membangun, ingat ya, saudara juga begitu ya. Setelah engkau, waduh kok bisa ini, bisa itu. Tiba-tiba. Nah, datang apa? Pencobaan. Di sini coba perhatikan, ada enggak orang yang gitu? Wah, dulu kerja keras bersama suami istri, sudah kaya, tiba-tiba aku dengar suamiku punya will. Ya pora. Bisa? Bisalah manusia. Itu yang terjadi. Makanya kita ini jangan, kalau sudah enak, terus iblis diam. Enggak kok. Iblis itu lihat. Kalau kamu senang-senang, oh dia enggak senang. Dia cari gara-gara. Selalu. Ya. Karena itu waktu sekarang apa yang terjadi, datanglah musuh orang Ethiopia itu yang 1 juta plus 300 kereta. 2 Tawarim 14 ayat 11 dan 12a berbunyi. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Dan
Tuhan memukul kala. Siapa yang memukul? Tuhan, bukan Asa. Ingat ya, Tuhan itu kalau memukul kan gampang. Ya, orang-orang yang sombong, duar negaranya lalu terjadi gempa bumi, tsunami. Coba Jepang dulu, waduh, hebatnya gimana? Sekarang gimana Jepang? Waduh, susah. Mobil-mobilnya sekarang didesak terus sama China, betul? Ya, banyak pimpinan gimana? Bunuh diri. Banyak loh di Jepang. Ekonomi pada merosot. Semua bisa berubah. Jadi jangan kita pikir kalau sudah mapan itu mapan terus. Nah itulah ya di sini Asa tahu dia menghadapi yang tidak seimbang. Karena itu dia berkata, ya Tuhan, ya tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Mana bisa? Yang lemah kok bisa ngadepi yang kuat, mana mungkin? Kan nggak mungkin. Karena itu perlu apa? Ya berserulah. Nah kapan kita suka berseru? Waktu bayi, betul? Siapa di sini dulu bayi nggak pernah nangis? Ada? Apa senjatanya bayi? Ya nangis. Ya. Tapi kalau kita sudah gede, maluan nangis. Loh, kalau kita kepepet apa nggak perlu nangis? Tidak ada jalan gitulah. Ada ya istri dari yang lapor, Pak Bekti, saya ini kalau nangis terus disenggol suamiku. Izin aku, kamu kok nangis? Oh nopo, enggak pikirnya suami ini nggak bisa kasih makan. Loh, ini pendapat beda ya. Nangis di hadapan Tuhan kok. Ya kan beda. Tapi ya suami yang enggak ngerti itu tanggapannya, kamu nangis ngisi-ngisini saya. Saudaraku, kita melihat karena itu kita ini mesti bersifat seperti anak kecil. Karena itu kata Tuhan apa? Kalau kamu tidak berubah, tidak transform seperti anak kecil, kamu nggak bisa masuk surga. Dengar itu ya. Makanya kalau sudah bertengkar itu anak kecil gitu, dekat-dekat lagi. Dulu kan kita sudah siwak begini tahu jiwa. Nek sudah mau dekat apa? Mana yang maju? Jempolnya maju terus. Ya, dekat-dekat terus. Ya, udah rangkul. Itu kan kita alami dulu. Ya, habis tengkar rangkul. Ya enggak apa-apa toh ya, seperti anak kecil. Ya, jangan saya melihat saudara kadang-kadang kalau sudah ada bentikan sesuatu, dulunya bareng duduknya, sekarang yang satu di sana, yang satu di sana. Wegah ketemu katanya, ya. Saudaraku, kita ini satu anak Tuhan. Kita mesti mempunyai hati yang seperti anak kecil. Nah ini kadang-kadang sukar ini aja loh. Ini semua gengsi. Tapi lihat, kalau saudara mau merendahkan diri, seperti gambar tengah ini ya. Ini yang saya fokuskan, gambar tengah ini seperti Asa ini. Dia berdoa, berseru. Dan dia tahu, lalu Tuhan datang dengan apa? Tentara, the Lord of Hosts. Tuhan semesta alam. Itu loh. Kata Tuhan semesta alam itu seperti itu. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang Israel dulu. Waktu dia menjerit-jerit, Musa menjerit. Tangan Tuhan datang. Menolong, melepaskan. Orang Israel menjerit.
Samuel yang jerit, Tuhan tolong kami nggak bisa. Kami nggak punya pedang aja nggak punya, besi. Untuk nempa besi mesti pergi ke tempat orang Filistin. Musuh. Bayangin. Nah, musuhnya punya pedang. Orang Israel nggak punya pedang. Kok bisa menang? Apa yang terjadi waktu Samuel berdoa? Tuhan kirim guru, hujan lebat, lalu banjir. Ya sudah, kereta mereka nggak bisa jalan. Ini terjadi loh, Perang Dunia Kedua. Kalau nggak turun salju, waktu itu tentara Rusia masuk. Tentara Jerman masuk Rusia. Sudah dekat tuh. Karena itu juga ada namanya Normandy, ya, Victory Day. John MacArthur waktu itu. Kemenangan. Kenapa? Ya, Tuhan kirim salju. Ya, tank-tank dari Jerman nggak bisa jalan, muter terus. Itu kalau nggak Tuhan turut campur gimana? Nah, karena itu poin kedua, kalau cari Tuhan ini senantiasa, jangan dong-dongan. Biasanya orang itu kalau ada problem sembahyang. Dulu di Seteran dulu saya doa pagi itu saya buka gereja 4:30 pagi. Itu saya lakukan puluhan tahun. Ya, satu hari saya dengar kok ada orang nangis. Ya, waduh, doanya sungguh-sungguh. Biasanya begitu ya. Kalau orang lagi berada dalam posisi yang nggak baik itu doanya paling bagus. What is the best prayer? The best prayer is every man that in condition desperate. Jadi orang itu sudah membuat gitulah. Wah, itu doanya ciamik. Karena ngetok pintu, ayo anak gitu, habis jerit. Satu hari saya naik pesawat, saudaraku, datang pejabat, suami istri, saya lihat sudah pejabat karena duduk di kursi paling depan bisnis, lalu gendong anak gitu, lalu stewardess yang datang pada bapak itu, Pak ini mau berangkat, turun bapak. Begitu bapak turun, anak yang jerit, wah papa, 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 terus tutup jerit, papa, terus jerit terus. Saya dalam batin ini kok mamanya kok enggak diem, jengkel, kok abe orang noleh, kok didiamkan aja. Terus Tuhan ngomong sama saya, kamu pernah gitu enggak sama aku? Aku terhentak dengan suara Tuhan itu. Itu loh, kamu contoh itu loh. Seperti itu. Itu saya ingat sampai sekarang. Saudara, biasanya kalau kita sudah membuat, sudah angkat tangan baru kita doanya baik. Mbok yao senantiasa. Carilah Tuhan senantiasa. 2 Tawarin 15 ayat 1 dan 2. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ya, ini janji Tuhan. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui. Nah, ini janji Tuhan kok. Jadi kalau sudah betul-betul doamu itu betul, sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan pasti, oh iya dah, kamu anakku.
Masa anak teriak-teriak, papanya dengar, wis biarno, biar mati. Itu bapak yang jahat, ya toh. Bapak yang baik pasti lari. Nah, bila kamu mencarinya, ia berkenan. Bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan Dia. Jadi kalau gitu tergantung kita dong. Benar nggak? Gimana kita gitu loh. Konsisten nggak kamu itu? Apa waktu susah saja datang sama Tuhan? Ya, waktu kepepet, waktu sulit, no way, jalan buntu. Ya, karena itu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan dalam Lukas 18, nanti sudah baca terus. Tuhan kasih contoh seorang janda yang ada problem dan dia terus datang terus menerus kepada hakim. Ya, kita ditegaskan oleh Tuhan, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jemu-jemu maksudnya lebih baik tidak tawar hati. Aku doa kok tidak dijawab, wis mandek. Nah itu jemu. Saya harap saudara nggak jemu ya. Iya, kapan kita jadi jemu? Kalau turun semangat. Ya. Tapi ingat sih, ada penyakit klasik saya katakan. Ya, penyakit klasik kita itu begini. Kalau dulu mula-mula baik, lama-lama ada masalah-masalah sedikit-sedikit. Yalah masih tenang lah, enggak apa-apa lah, sedikit-sedikit salah. Ya, nah ini penyakit klasiknya dari Asa. Setelah dia tenang, bisa menang secara mukjizat. Ya, luar biasa. Lalu ada berhala sedikit saat berada dalam zona nyaman. Coba bacakan 2 Tawarin 15 ayat 17 sampai 19. Tetapi bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel. Namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Tolong Alkitab saudara bahasa Indonesia, sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bukan sekalipun, tetapi gitu. Ya. Jadi dulunya tadi kita baca ya, saya sampai tekankan, bukit-bukit pengorbanan dijauhkan. Bukit 2 kali, bukit pengorbanan dijauhkan. Ya, tetapi kali ini karena aman, lalu saya ingat, kalau sudah aman, rakyat itu belum tentu seperti Asa. Raja Asa tulus, tapi rakyatnya tidak tulus. Nah, sama. Orang tuanya tulus, tapi anaknya ada nakal-nakal sedikit. Nah, karena tetap aman, ya orang tua ya enggak apa-apa lah. Kasihan. Apalagi anak sekarang memang harus begitu. Enggak apa-apa. Ini kan kita kasih kesempatan gitu ya. Nah, zamannya papi dulu itu jadul. Sekarang ini gini. Ya udah. Dulu papi harus baca Alkitab, ya kita sekarang nggak perlu dong. Kita bisa dengarkan, nanti aku buka, kan bisa dengar. Lain deh, dengar sama baca, beda. Ya, Alkitab nyuruh apa? Baca.
Bahkan bukan hanya membaca apa, jangan lupa untuk memperkatakan. Loh, ya lagi. Ya. Jadi asanya tulus, tapi rakyatnya tidak. Ya. Sebab itu perlu rakyatnya diperingatkan terus-menerus. Tapi kalau orang tua meringatkan terus-menerus, anaknya jadi malah gak mau dengar. Ini zaman sekarang begitu. Ngomel terus papi. Masih baca Alkitab. Ya saya kan dengar di YouTube. Beda ya anak-anak, makanya saudara punya anak bawalah ke sekolah minggu. Dengar sendiri dari kecil. Jadi bukit-bukit pengorbanan dulu pernah dijauhkan, sekarang muncul lagi. Nah ini mempengaruhi atmosfer kerajaan Asa. Karena itu peringatan, hati tulus dan keadaan nyaman bukan jaminan bahwa si jahat itu tidak nyerang lagi. Awas, be careful, beware. Ya, musuhmu itu selalu standby. Lihat kamu lemah, sikat ya. Karena itu kita harus dengar pesan Tuhan. Loh, ini Tuhan yang ngomong ya. Kita jangan jemu-jemu. Jemu apa? Berdoa. Jangan jemu. Kalau sudah jemu ya I don't know. Yo, what you will be. Karena itu akhirnya apa, Sku? Akhirnya oleh karena Tuhan kadang-kadang lihat belum dibereskan, kadang-kadang doanya belum dijawab oleh Tuhan. Oleh karena belum dijawab oleh Tuhan, lalu apa? Cari pertolongan manusia. Kan gitu ya. Nah ini sekarang begini, tadinya berdoa, yakin firman. Sekarang, please help me. Ini sekarang banyak di Amerika, betul. Orang-orang seperti ini, homeless. Lihat aja di Amerika. Kenapa? Mereka meninggalkan Alkitab. Pelajaran di sekolah dihapus. Ya, sejak Kennedy dulu. Dihapus. Gak boleh. Ya sekarang lihat aja. Banyak orang seperti itu. Negara kaya raya. Sekarang, ya, ingatlah pesan Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Sebetulnya kata penganiayaan ini lebih tepat. Kamu dalam dunia menderita tekanan. Ya, tapi kuatkan hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Memang kamu tinggal dalam dunia. Karena itu dibuka 2 Tawarin 16 ayat 1 dikatakan pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa. Nah, itu pembukaannya. Ya karena tadi bukit-bukit pengorbanan. Jadi ini sudah tenang sampai tahun ke-35 tenang. Bayangin satu pemerintahan yang stabil. 35 tahun menang, bangun, menang, 35 tahun. Muncul tahun 36. Musuhnya saudara dewek, kerajaan Israel. Jadi perang sipil ini. Oleh karena perang sipil, negara di atas lebih kuat, dia panggil ya Raja Aram. Dengan apa? Dengan upeti, bayar. Datang lagi Nabi memberitahu. Nah ini pentingnya. Saudara datang ke gereja untuk apa? Untuk ditegur. Datang gereja selalu ditempelin sama Pak Bekti.
Ditegur kan baik daripada nggak ditegur. Benar. Itu kasih yang benar itu mesti berani menegur. Nabi Hanani diutus oleh Tuhan menegur, bunyinya, dalam hal ini engkau berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Waduh, raja ditegur, pendeta ngamuk rajanya. Nah, saya harap saudara nggak ngamuk ya. Kalau saya khotbah terus nyentuh saudara, jangan. Ya dulu ada Jumat, dia ngomong, Pak Bekti, kalau suami saya kena persis, dia senggol saya. Kamu yang cerita, kok iso oncei saya? Loh, siapa yang ngoncei? Saya nggak tahu. Kok iso pas kabeh kena saya? Kamu pasti cerita. Loh, saya nggak pernah cerita. Dia istrinya nggak pernah cerita. Nah, kalau ditegur gimana sikapnya? Coba dibacakan sikapnya Asa. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ya, ini sikap yang buruk. Ditegur oleh hamba Tuhan, sakit hati. Halo. Anda mungkin ada problem, datang suami istri, lalu saya tegur, lalu, wes kalau gitu jangan datang lagi sama Pak Putih. Oh, boy. Nah, kalau mau menyelesaikan ya mesti ditegur yang salah, betul? Sakit hati. Ditambah apa tuh? Marah. Nah kalau sudah marah begitu, lalu menganiaya beberapa orang dari rakyat. Nah itu loh. Jadi kena domino. Kalau suami lagi marah sama istri, yang kena anak. Ya. Suami marah sama mertua, yang kena istri. Kan gitu. Ya. Jadi disodoknya supaya dor, kena yang lain. Ini kan terjadi, ya. Nah, karena itu Tuhan melihat ini, lalu Tuhan bikin hajar dia dengan sakit, ya. Jadi tahun ke-39, jadi dari 36, 39, 3 tahun, dia ngalami problem. Sakit parah, semakin parah. Tidak mencari Tuhan, tapi mencari tabib. Apakah nggak boleh ke dokter, Pak Bekti? Boleh. Saya juga ke dokter, tapi saya nggak mau langganan terus. Mau saudara langganan. Jadi ada problem, langsung dokter. Inilah kata mencari yang ini artinya diulang-ulang, frequently. Jadi orang itu pikirannya tidak lagi Tuhan gitu loh. Ya, jadi tidak lagi mencari Tuhan. Apa ya yang perlu saya selesaikan? Kenapa kok masalah ini terus timbul? Mesti ada sebabnya. Kata Tuhan, satu rambut pun tidak gugur ke tanah tanpa pengetahuan Allah. Jadi kalau ada sesuatu, pasti ada maksud Tuhan yang mesti dibereskan. Mari kita koreksi itu, ya. Jadi tetaplah berjaga-jaga dan berdoa, ya. Selama kita hidup di dunia, supaya kita ini bisa eksis menghadapi tekanan. Jangan sampai seperti ini ya. Mula-mula, waduh,
ketawa, tapi hidup akhir merana, tidak bahagia. Lebih baik awalnya susah, akhirnya senang. Itu lebih baik. Ya, karena itu sudah carilah Tuhan senantiasa, tetap berdoa, jangan putus asa. Yuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Ini pesannya Tuhan Yesus loh. Kamu harus berjaga dan berdoa. Dan dalam surat Kolosesku ada kata berjaga itu dengan apa? Jagalah dengan bersyukur. Simple. Jadi kalau saudara ada problem, saudara bersyukur. Kalau bersyukur mesti kepada alamat yang betul. Tuhan, Engkau baik. Aku ada problem sekarang, Engkau pasti nolong saya. Nah, jadi coba balik. Kalau sudah ada problem, sekarang coba bersyukur. Artinya saudara mesti hatimu orang bisa berterima kasih itu karena rasa terima kasih yang sudah lewat dulu Tuhan tolong, pasti Tuhan juga akan tolong yang akan datang. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumimu, sungguh Kau ajaib. Mari kita terus selalu bersyukur. Ada kekuatan di situ. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur. Mari kita berdiri. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu. Naikkan syukur-Mu. Yes, anugerah-Mu mempesonaku. Amin, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Yes Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
naikkan syukurmu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mataku. Mau selalu yes Tuhan, anugerah-Mu mempesona kami. Selalu, selalu, yes, amin. Angkat hati kami Tuhan. Lagi ku mau selalu, yes Tuhan. Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kami mau bersyukur, syukur. Kami angkat hati kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Naikkan syukur-Mu. Berterima kasih. Engkau berharga di mata-Nya. Yes Lord. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Amin, amin. Kami tahu waktu kami bersyukur, hati kami akan terangkat. Hati kami Engkau akan angkat. Karena kami berharga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Karena Engkau telah menebus kami dengan harga yang paling mahal. Dan kami semua berharga di mata-Mu. Dan biarlah kalau kami masih nyaman, tidak ada problem, kami mau berjaga-jaga. Kami mau siap. Kami mau berkata, Engkau sandaran kami. Selalu dan selalu dan selalu dan selalu kami mau bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Didik kami kalau kami tidak ada masalah, supaya kami makin rajin memuji Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami naikkan pujian syukur kami, doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin.
Iya. Shalom. Kurang semangat nih. Shalom. Oke. Luar biasa. Iya, Bapak Ibu Saudara, ibadah Gajah Mada 2 ini sungguh luar biasa. Tidak terlepas dari peran kontribusi dari rekan-rekan kita, dari tim PW, ya, Praise and Worship, dari choir, dari soundman, multimedia. Berikan tepuk tangan dong buat mereka. Lebih meriah lagi dong buat mereka, ya. Mereka sudah latihan, ya, sudah meluangkan waktu, luar biasa. Terima kasih rekan-rekan, God bless you. Ya, Bapak Saudara, saya ingin menyambut, mungkin di antara Bapak Saudara ada yang baru pertama kali hadir, bisa mengangkat tangan. Ada? Di mana saudara berada? Kami berkenalan, yang baru pertama kali hadir bisa mengangkat tangan, yang di atas, yang di bawah. Bisa bantu saya ngecek. Ini soalnya ada ribuan orang. Ya, gak ada ya? Puji Tuhan. Oh, bukan puji Tuhan, maksudnya semangat untuk tetap mengajak. Kok malah puji Tuhan? Jangan ditiru ya. Ya, Bapak Saudara, ingin jiwa-jiwa baru datang di gereja kita? Amin. Ayo semangat aja. Mungkin ada keluarga, saudara, sanak keluarga, ya kerabat yang belum mengenal Tuhan, belum bergereja, ajak. Ayo ke gereja. Gak ada yang amin toh? Amin? Iya. Bapak Saudara, minggu depan itu minggu keempat ya. Jadi minggu keempat adalah Batik Day. Nah, Bapak Saudara, kami menghimbau bagi Bapak Saudara, para pelayan Tuhan dan juga semua jemaat yang minggu depan hadir di ibadah tempat ini, Gajah Mada 2, bisa mengenakan baju batik. Ya, baik Bapak Saudara, itu saja pengumuman dari kami. Untuk selanjutnya kita akan menyimak Alpha Omega News dan setelah itu terakhir kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Shalom, teruslah berfokus kepada Tuhan karena Dialah yang akan selalu menolong kita dengan caranya yang ajaib. Kejar terus perkenanannya. Persekutuan Mandarin diadakan hari Kamis 19 September jam 18.30 di Ruang Sion GPT Kristus Alpha Omega Gajah Mada. Ibadah PA online hari Jumat jam 5:30 sore oleh Pendeta Sivera Subekti dengan tema Mengejar di YouTube channel GPTKAO Semarang. Doa malam Sabtu diadakan di setiap wilayah, di Tanah Mas jam 5:30 sore, Puri Anjas Moro dan BSB City jam 6 sore. Sedangkan untuk Gajah Mada khusus untuk Sabtu ini dan Bukit Sari diadakan jam 7 malam. Mari luangkan waktu untuk berdoa bersama dan semakin giat menjelang kedatangannya. Shalom Jemaat Kristus Alpha Omega. Saya di sini sebagai orang tua murid dari dua anak saya yang saat ini di junior dan senior high DCS. Saya melihat anak-anak ini bertumbuh bukan hanya di dalam hal akademis, tapi mereka juga punya lingkungan dan komunitas yang untuk bersama-sama mendukung mereka bertumbuh di dalam iman. Dan sungguh ini sesuatu yang perlu kita investasikan karena pertumbuhan iman ini menjadi fondasi yang penting bagi pertumbuhan masa depan mereka. Mereka bukan hanya intelek yang dipenuhi, tapi hati mereka juga dipenuhi. Karena itu saya mengundang teman-teman semuanya juga bisa mengalami hal yang sama di dalam anak-anak saudara. Daftarkan di DCS Daniel Creative School. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan maupun perpuluhan bisa disalurkan melalui rekening gereja, QR maupun kotak yang tersedia. Terima kasih untuk persembahan Anda. Tuhan Yesus memberkati kembali dengan limpah. Demikianlah Alpha Omega News minggu ini. Be transformed.
God bless you. Mari kita berdiri. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, di mana kami boleh menerima Tuhan pendidikan supaya kami jangan salah. Mengakhiri dari awal pun semua akan berjalan selalu crescendo, indah, karena Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih, berkati negara bangsa kami supaya tetap berjalan mulus dalam transisi pemerintahan. Terima kasih, dan sebentar kami akan pulang. Kami tadakan tangan kami, dan saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Sungai yang mengalir, lembu gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Selamat pulang. Shalom. Hidup ini penuh tantangan.